Assalamualaikum bunda-bunda semua yang ada di sana. Alhamdulillah wa syukurillah bun, hari ini aku masih bisa ngupload video lagi ya bun. Alhamdulillah nih, HP aku masih bisa diajak kerja sama bunda. Oke bunda, di video kali ini aku akan berbagi tentang kehidupan aku yang hidup satu petak ya bun. Maksudnya yang hidup di perantauan, yang hidupnya ngontrak satu petak. Nah, kali ini bun, aku mau beres rumah ya bun. Ini super berantakan banget karena tadi aku habis beres-beres pada bagian atas lemari. Jadi aku banyakan pada tak taruh di bawah sini dulu, karena habis beresin debu-debu yang di atas, otomatis saya ganti spray dulu ya bunda. Nah, ini aku mau ganti spray dulu supaya agak enakan gitu ya bun. Di video kali ini kayaknya aku bakalan ganti sarung bantal semua karena tadi kena debu-debu gitu, jadi aku ganti aja sambil nonton aku beberes bun, sambil aku mau bercerita sedikit-sedikit ya bun ya. Ini ada lagi nih bun, keajaiban tentang dimana kita mengucapkan suatu kalimat yang baik-baik dan itu langsung menjadi kenyataan. Ini terjadi kepada diriku sendiri ya bun ya. Waktu itu saya pernah ngalamin kejadian kayak gini. Ada dimana pas ketika suami saya lagi nggak bekerja dan nggak punya uang sama sekali, dan dia bilang ke saya begini, mah gimana ya, papa hari ini nggak ngasih duit, terus gimana dong buat besoknya gitu. Terus saya berucap seperti ini, tenang aja pak, besok juga pasti ada yang ketok-ketok pintu ngasih uang. Nah, itu tuh ucapan aku tuh padahal cuman ngebercandain dia supaya dia nggak terlalu bete gitu. Biasa kan orang laki kayak gitu ya, kalau nggak ngasih duit itu kayak bete gitu, nggak enak gitu ya. Nah terus ya, abis itu aku bilang udah nggak apa-apa, nanti juga ada yang ketok-ketok abis maghrib nanti ada yang ketok-ketok pintu, bisa ngasih kita uang. Nah secara logika kan itu duit dari mana gitu kan ya, siapa yang bakal mau datang gitu kan. Tapi bun, kita nggak tahu ya kalau ternyata hukum tarik menarik pikiran itu bener-bener terjadi gitu loh. Maksudnya ketika kita pikirannya bagus, terus berpikiran positif, nah apa yang kita omongin tuh kayak ada antara tarik menarik, kayak hukum alam gitu loh. Oh ya bunda, ini maaf ya, saya ganti spraynya tadi nggak jadi yang biru, maaf banget saya potong karena tadi ada hewan ya, ada hewan kayak kelabang kecil gitu loh, karena kan ini musim hujan. Jadi rumahku kan sepetak luang, terus rumahku tuh kasurnya ada di deket pintu. Nah itu tuh di bawahnya tuh kayak rembes, bukan rembes sih, kayak basah-basah gitu loh. Nah jadi otomatis si dia itu masuk, nggak tahu deh masuk lewat mana, intinya ada aja anak aku teriak-teriak. Ya udah akhirnya aku langsung incer sampai ketemu. Udah sampai ketemu, lama itu ketemunya. Nah pas udah ketemunya aku bismillahirrahmanirrahim aja ya, aku matiin, bener-bener aku matiin, terus aku langsung buang. Emang bener-bener ya bun, di sini sekarang udah agak musim hujan ya bun ya, tapi alhamdulillahirobbilalamin setiap hari ada aja hujan ya, alhamdulillah ya, Allah ngasih keberkahan dalam hujan ya. Nah terus akhirnya aku taruh dong spray itu yang baru ganti aku di luar, takutnya dia dinyelip di situ, nggak taunya nggak ada. Akhirnya ya udahlah, ketemu temunya dia nongol sendiri, terus saya matiin, terus maaf ya bunda. Terus akhirnya saya buang. Nah terus akhirnya saya ganti lagi nih spray, tapi di bawahnya saya kasih bed cover supaya apa, supaya tuh nggak ada lagi kayak gitu. Memang aku sering banget ganti-ganti spray minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang kayak gitu. Nah aku tuh paling takut banget sebenarnya hewan kecoa. Kalau kelabang aku nggak takut, kalau kecoa tuh aku takut banget. Nah terus abis itu aku ganti lagi dong, tapi ini kan makan waktu banyak ya, jadi 2 kali pergantian spray. Tapi ya sudahlah, tapi banyak video-video yang aku hapus juga sih karena takutnya terlalu lama durasinya. Nah akhirnya aku gantilah ini. Nah pas aku lagi ganti ini ya udah alhamdulillah udah nyaman deh, nggak ada lagi.
Cuman kalau belum ketemu, belum sampai saya matiin, itu kayaknya rasanya gregetan gitu loh bun, kayaknya belum puas aja gitu kan. Saya takutnya tuh entah malam-malam gigit atau gimana, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Nah terus udah gitu, kalau udah dimatiin kan udah tenang kita kan, nggak bakalan enak kalau misalnya nggak dimatiin juga, walaupun kecil tapi takutnya kan jadi gede gitu kan. Ya maklum aja ya bun ya, namanya kita hidup di petakan kayak gini, maklum aja kalau ada kayak gitu. Ya pastinya kalau orang-orang yang ngontrak ya pasti tahu ya, kalau pas musim hujan itu pasti ada aja hewan yang masuk ke dalam rumah, entah itu apa gitu. Nah ini bun, nah akhirnya aku ganti aja sekalian semuanya, spray airnya juga sarung-sarungnya juga aku gantiin semua. Nah lanjut cerita yang tadi ya bunda-bunda. Nah waktu pas malamnya itu aku tuh bilang kayak gini kan sama suami saya, udah nanti juga ada yang ketok-ketok pintu habis maghrib. Nah emang orang ketok-ketok pintu mau apa? Ya mungkin mau ngasih rezeki buat kita nggak pernah tahu. Yang penting kita selalu berpikiran positif aja sama Allah, kan Allah yang ngasih rezeki gitu. Nah terus suami aku tuh bilang kayak gini, oh ya udah mudah-mudahan aja mah ada yang ngasih beneran. Nah terus habis itu bun, aku gini ya bun, habis itu nggak lama kemudian pas habis maghrib jam 7 malam itu beneran bun ada yang ketok-ketok pintu dan bilang ke saya gitu ya, ke aku bilang assalamualaikum mbak, bapaknya ada gitu. Terus aku bilang ada apa ya gitu kan, otomatis saya bilang gitu dong. Nah terus dia bilang enggak, ini saya mau ngasih pekerjaan, terus kerjaannya besok kata gitu. Terus ini saya DP-in dulu kerjaannya kata gitu. Terus ada tuh duit DP yang bisa buat kasih ke istri gitu kan ya. Nah terus disitulah suami aku baru sadar bahwa ternyata emang bener ya kalau kita mau cewek yang baik-baik itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Iya karena kalau menurut saya pribadi ya, sesusah apapun diri kita tuh kalau bahasa Jawanya tuh jangan ngeresula gitu loh. Kalau ngeresula itu kan ngedumel diri sendiri, maki-maki diri sendiri, misalnya kenapa sih aku begini, kenapa, itu jangan kayak gitu ya. Kita berpikiran positif aja, mungkin hari ini belum ada rezekinya, mungkin besok, kita kan nggak pernah tahu ya kan. Kita udah dikasih sehat aja itu adalah rezeki yang paling gede sekali ya, karena kan di luar sana masih banyak orang yang sakit, masih banyak orang yang pengen nafas aja harus pakai oksigen gitu aja berpikirnya ya kalau kita mau positifnya. Nah habis itu suami saya bilang seperti ini, oh jadi kalau menurut kita kalau menurut papa ini ya lebih baik kita kalau ini jangan suka berantem gitu ya gitu. Dia ngajarin aku gitu, suruh jangan berantem kata gitu kan. Nah terus abis itu saya bilang, terus kalau misalnya berantem apa yang mau dikeluarin? Emang kalau misalnya orang nggak punya duit terus berantem terus bisa ngeluarin duit gitu kan? Enggak gitu kan. Ya apapun masalahnya dalam rumah tangga kita selalu selesaikan baik-baik ya bun. Walaupun saya juga sedikit demi sedikit belajar, dulu saya juga ngalamin ya bun yang namanya ngeresula itu ngedumel diri sendiri ketika lagi nggak ada duit. Karena apa? Karena kan kita punya anak ya bun ya, apa yang harus kita lakukan besok kalau nggak ada anak kita makan apa, seperti itu. Tapi kalau pola pikiran yang saya sekarang alamin itu nggak kayak gitu. Yang saya sekarang pikirin itu, ketika nggak ada uang ya sudah, kita ibaratnya gini, ketika nggak ada uang ya sudah, mungkin kita belum dikasih rezeki hari ini, mungkin besok, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah kalau kita selalu berpikir positif sama Allah, insya Allah Allah akan bantu gitu kan. Nah setelah kejadian itu bun, suami saya baru percaya kalau apa yang kita ucapkan dengan kata-kata istighfar terlebih dahulu, misalnya kita istighfar dulu terus kita ngucapin apa gitu, insya Allah diijabah sama Allah sih. Cuman satu, kita tuh harus yakin gitu doang.
Oh ya bunda, ngomong-ngomong masalah cerita ya bun, aku kalau dubbing tuh sambil cerita kayak kagak berasa gitu bun ya. Tahu-tahu tuh aku udah masak aja. Ini bun, hari ini aku tuh masak kayak gini aja ya, tapi ini aja udah enak banget. Anak saya doyan yang cowok. Oke bunda-bunda, ini terima kasih banyak ya yang udah buat nonton video aku, apalagi yang udah subscribe aku. Aku doain sekalian semoga kalian semua baik-baik saja ya. Semoga kalian diberikan sehat-sehat walafiat. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam melakukan apapun. Semoga kalian eh, apa ya, yang belum punya anak cepet-cepet dikasih anak, cepet-cepet dikasih momongan. Semoga yang belum dapat kerjaan, semoga cepet dikasih kerjaan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua menjadi istri-istri yang qanaah dalam menerima semua ini ya bunda-bunda semua. Saya juga masih belajar nih bun, soalnya dalam menjadi istri yang selalu qanaah untuk menjalani semua kehidupan ini ya bun ya. Oke, buat bunda-bunda yang di sana yang udah ngeklik video aku, terima kasih banyak juga. Aku doain kalian semoga kalian sehat selalu ya bun ya. Semoga kalian semua diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bunda, di video kali ini aku hanya menyajikan kayak gini saja ya bun. Ini makanan kayak gini aja menurut aku udah enak banget ya bun. Iya, menurut aku bahagianya aku sih ya, yang penting lihat anak-anak sehat, suami sehat, semua pada sehat, aku udah bahagia banget, alhamdulillah. Ini aku langsung makan ya bun, cuman makannya aku nggak rekod. Kadang kala aku sekarang kalau makan aku rekod tuh kadang-kadang kayak malu gitu loh bun. Paling ya aku rekod-rekod kayak gini aja lah, kayak tangannya doang atau ngitunya doang. Kalau dulu pertama kali aku bikin video dengan pedenya ya aku makan-makan kayak gitu, ya Allah. Aku ngeliat video sendiri tuh kayak gimana gitu ya, kayak pengen ketawa, malu kayak gitu loh. Makanya aku sekarang enggak bikin pakai muka gitu loh, udah aku giniin aja. Mudah-mudahan video kali ini aku bisa menginspirasi kalian semua bunda-bunda yang di sana yang lagi galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.